Annyeonghaseyo Robun, kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video konseling berjudul yang tak pernah selesai dibicarakan. Nah, dalam drama ini kami mengambil tema konflik komunikasi dalam hubungan pasangan menjelang pernikahan dengan pendekatan family system terapi. Halo teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 4. Dimulai dari saya, yaitu Lisa Agustin, sebagai konselor dari Raka dan Dina. Saya Sanatu Zakia sebagai Raka. Saya Nafilantika Sari sebagai Dina. Saya Zuratul Risa sebagai Sari, sahabat Dina. Saya Indita Eka Putri Natania berperan sebagai Andi, sahabat Raka. Dan saya Kurnia Cahya sebagai kameramen dan juga editor. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat menyaksikan. Raka dan Dina adalah pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan, tetapi hubungan mereka justru dipenuhi dengan ketegangan. Dina merasa Raka tidak lagi perhatian seperti dulu, seperti sering mengabaikan memberi kabar dan menepati waktu. Sementara itu, Raka merasa sudah berusaha keras demi masa depan mereka dan menganggap Dina terlalu menuntut. Nah, perbedaan cara berkomunikasi membuat konflik terus berulang-ulang. Dina menyampaikan keluhan dengan emosi, sedangkan Raka lebih sering diam atau menghindar, sehingga Dina merasa diabaikan. Akibatnya, pembahasan tentang pernikahan yang seharusnya membahagiakan justru menjadi sumber tekanan bagi keduanya. Dina duduk sendiri di ujung meja. Tangannya memegang ponsel, sesekali melihat jam. Wajahnya mulai gelisah dan napas lebih panjang dari biasanya. Kemudian Raka datang dengan tergesa-gesa. Kamu telat hampir 1 jam, Rak. Maaf, tadi ada meeting dadakan. Kan kamu bisa kasih kabar. Aku lagi sibuk, Din. Aku cuma minta kabar, bukan minta waktumu seharian. Kamu tuh ya, selalu mempermasalahkan hal kecil. Karena buat aku itu penting. Halo. Sar, kamu hari ini kerja nggak? Lagi libur nih. Nanti malam kamu bisa ke rumah. Aku pengen cerita nih. Oh, bisa. Oke, aku tunggu ya nanti malam di rumah. Oke. Makasih, Sar. Aku ngerasa kalau dia itu beda, Sar. Bukan beda yang gimana, tapi pelan-pelan bikin aku sadar kalau semuanya itu sudah beda. Baru bagaimana? Dulu dia selalu perhatian. Hal kecil aja dia ingat. Tapi sekarang kayak aku bukan prioritas lagi. Kamu udah bilang itu ke dia? Udah, tapi dia malah bilang aku berlebihan. Jadinya aku bingung. Ini antara aku yang salah atau dia yang nggak ngerti. Gue capean. Rasanya apa-apa sekarang jadi masalah. Sebenarnya masalahnya tuh apa? Hal kecil, kayak telat, lupa ngabarin, tapi dibesar-besarin. Kalau menurut dia itu bukan hal kecil, gimana?
Gue juga nggak tahu harus gimana. Kadang pengen jelasin, tapi takut malah tambah ribut. Dari kemarin, kamu nggak pernah ngasih keputusan apa-apa tentang gedung. Aku lagi banyak pikiran, Din. Sama, Rak. Aku juga. Tapi aku tetap berusaha kok. Kamu kira aku nggak berusaha? Kalau kamu berusaha, kenapa aku selalu ngerasa sendirian? Karena kamu nggak pernah ngerasa puas. Aku butuh kamu ada, bukan cuma secara fisik. Aku kerja buat kita loh. Tapi aku butuh kamu ada, bukan cuma hasil kerjamu. Aku capek, Rak. Capek kalau kayak gini terus. Aku juga capek, selalu ngerasa salah dan nggak tahu mau memperbaikinya gimana. Kalau kayak gini terus, mau dibawa kemana kita? Aku nggak tahu, Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak, Mas. Ya. Selamat datang ya Mbak, Mas sudah datang ke sini hari ini. Gimana nih perjalanannya tadi, lancar? Soalnya kan di sini tadi lumayan macet kalau siang tuh. Lumayan lancar sih, tapi tadi jalanan agak ramai. Kebetulan saya dari Rambi Puji, lumayan deket sih. Cuma ya gitu, tetap harus berangkat lebih awal. Kalau saya kan dari Banyuwangi, jadi emang udah niat berangkat pagi biar gak buru-buru. Tapi tadi sempat macet di beberapa titik, tapi aman. Wah, berarti kalau Masnya ini lumayan jauh ya dari Banyuwangi. Berarti sudah direncanakan benar-benar dari jauh-jauh hari ya untuk datang ke sini. Iya, karena kami ngerasa ini kan sangat penting ya. Jadi kami sepakat untuk ngulangin waktu dan menyesuaikan jadwal kerja juga sih. Kami juga sempat ragu ya awalnya, karena ini kan pengalaman pertama kami datang ke konseling seperti ini. Jadi ya agak canggung gitu. Iya, wajar sekali kok kalian merasa canggung di awal. Apalagi ini juga pengalaman pertama kalian ya, banyak pasangan juga yang merasakan hal yang sama seperti kalian. Tidak apa-apa, kita mulai pelan-pelan saja ya. Iya, jujur tadi sebelum masuk ruangan bingung mau cerita gimana. Karena banyaknya yang mau diceritain ya, jadi mau mulai dari mananya itu bingung. Saya juga biasanya nggak terbiasa ngomong kayak gini. Karena apalagi di depan orang lain kan. Biasanya kalau ada masalah tuh kami ngobrol berdua. Ya meskipun akhirnya nggak benar-benar selesai. Tidak apa-apa, di sini kita tidak usah langsung bercerita hal yang berat terlebih dahulu. Kita mulai dengan hal-hal yang ringan dulu ya. Sampai lupa nih, saya menawarkan nih minuman buat Mas sama Mbaknya dulu diminum ya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan terlebih dahulu ya Mbak, Mas. Nama saya Lisa Agustin, bisa Mbak sama Masnya dipanggil Lisa. Di sini saya sebagai konselor Mbak dan Masnya yang menemani Mbak dan Masnya juga untuk mendengarkan semua cerita Mas Mbaknya sampai ke 90 menit ke depan. Oh iya, saya kan tadi sudah memperkenalkan saya ya. Sekarang Mbak Masnya nih di sini. Nama Masnya Mas Raka Diningrat dan Mbaknya Dina Aulia. Mas Mbaknya dipanggil siapa nih? Kalau saya biasanya dipanggil Raka. Kalau saya Dina.
Oh ya ya ya, salam kenal ya Mbak, Mas. Oh ya, tadi kan saya sudah menjelaskan kalau kita tuh berbicara tentang hal-hal yang ringan terlebih dahulu. Misalnya nih, Mbak sama Masnya nih sudah berapa lama bersama? Kami sudah sekitar 3 tahun. Awalnya tuh dikenalin teman, terus deket, abis itu menjalani hubungan deh kita sampai sekarang. Iya, kayak dulu tuh prosesnya cukup alami ya. Eh, Awal-awal deket, habis itu kok mikir cocok. Jadi kami mutusin untuk ke tahap yang lebih serius. Lumayan cukup jauh juga ya perjalanannya kalian ini. Apalagi tadi 3 tahun juga lumayan cukup jauh. Kalau boleh tahu nih, lebih banyak momen menyenangkan atau tantangannya? Kalau diingat-ingat lebih banyak menyenangkannya ya, karena kami tuh sering menghabiskan waktu bersama, ngobrol banyak hal, terus saya pikir waktu itu komunikasi kita itu lebih terbuka. Saya ngerasanya juga gitu. Dulu kami tuh ngobrol sepuasnya, cerita banyak hal tanpa takut ngerasa salah paham satu sama lain. Makanya mungkin sekarang merasa beda ya, karena emang dulu sedekat itu sih. Iya 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 iya. Sekarang kalian apa masih ini sering menghabiskan waktu seperti dulu? Sekarang udah agak berkurang ya, karena kan juga saya lebih fokus kerja, apalagi mendekati rencana pernikahan. Jadi seperti banyak yang dipikirin gitu, banyak yang disiapkan. Kalau dari saya sih pengennya sama ya kayak dulu, tapi situasi nggak selalu memungkinkan. Iya. Kalian datang ke sini berdua aja atau ada yang mengantar nih? Kami berdua aja ya, karena kami sengaja datang bersama karena pengen dengerin bersama. Iya, sekalian buat ya ada waktu untuk ngobrol berdua ya di mobil. Meskipun tadi banyak diamnya sih. Iya, kadang-kadang kalau kami lagi canggung, jadinya sama-sama diem. Dari cerita kalian tadi terlihat bahwa kalian itu mempunyai hubungan atau sebuah momen yang kuat ya. Lalu kapan mulai berbeda nih? Kalau saya ya jujur, perubahan itu bukan yang tiba-tiba gitu, perubahan itu terasa pelan-pelan. Jadi saya tuh awalnya ngerasa kalau misalkan komunikasi kami itu emang agak berkurang ya, tapi lama-kelamaan saya tuh kayak nggak dilibatin dalam kesehariannya gitu. Jadi eh, saya mikir kalau misalkan saya tuh udah nggak dianggap penting gitu. Kalau dari sisi saya mungkin perubahan itu lebih karena situasi ya, yang mana saya ada di fase pekerjaan yang menuntut dan saya ngerasa harus lebih banyak waktu dan energi saya terbuang di sana. Jadi saya nggak sadar kalau hal itu berdampak besar ke Dina. Yang bikin aku sulit itu bukan tentang kamu sibuk, tapi tentang gimana caranya kamu menyikapi kesibukan itu. Aku tahu kamu itu emang nggak selalu ada waktu buat aku, tapi kalau misalkan kamu nggak ngasih penjelasan tentang diri kamu, aku tuh kayak ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Aku sebenarnya nggak niat kayak gitu. Aku cuma ngerasa kalau udah lelah terus harus ngejelasin panjang lebar, itu malah ngebuat keadaan semakin rumit. Jadi aku milih diem, berharap masalahnya tuh nggak tambah besar. Justru diamu itu malah bikin masalah makin besar, karena aku harus menebak sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Aku baru ngerasa sekarang kalau cara aku ngehindar itu justru buat kamu ngerasa nggak dihargai. Kalau melihat hubungan kalian untuk kedepannya nih, apalagi hubungan kalian nih sudah mendekati pernikahan ya, apa yang kalian harapkan agar hubungan kalian ini bisa berubah menjadi lebih baik? Saya hanya ingin hal-hal seperti dulu, ngerasa dilibatkan, ngerasa komunikasi tanpa harus lewat pertengkaran. Karena saya capek kalau misalkan kita komunikasi harus lewat pertengkaran dulu. Kalau dari saya pengennya tuh hubungannya eh,
kembali terasa nyaman. Bukan yang apa-apa yang setiap percakapan itu selalu mengarah ke konflik gitu. Saya pengen ngomong saya itu tanpa takut salah. Dan juga saya pengen memahami Dina, tapi tanpa merasa disudutkan. Aku tuh nggak pengen kamu sempurna, Rak. Aku tuh cuma pengen kamu hadir, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara emosional. Karena menurut aku gimana kamu itu terlibat dalam hubungan ini. Sebenarnya aku nggak niat menjauh, tapi mungkin karena aku terlalu fokus sama apa yang aku anggap penting, sampai aku nggak sadar kalau sikapku itu ngebuat kamu ngerasa ditinggal. Berarti sebenarnya kita itu pengen hubungan kita tetap baik-baik aja, cuma gimana cara kita ngejalaninnya dan mengekspresikannya aja yang berbeda. Iya, mungkin selama ini kita lebih banyak bereaksi tanpa benar-benar memahami. Oke, saya paham. Coba kita lihat masalah apa yang biasanya tuh sering muncul. Kalian bisa coba ceritain nggak suatu kejadian atau suatu konflik yang terjadi secara berulang-ulang? Biasanya berawal dari hal kecil, seperti gak ada kabar. Terus saya nunggu, lalu khawatir, muncul pikiran negatif. Lalu ketika dia datang, yang ada saya sudah emosi. Dan yang keluar bukan lagi pertanyaan, tapi keluhan. Dan ketika Dina sudah berbicara dengan nada seperti itu, saya ngerasa disalahkan. Seolah-olah saya nggak berbuat apa-apa di hubungan ini. Padahal saya sudah berusaha, tapi mungkin bentuknya tidak seperti apa yang Dina harapkan. Jadi saya lebih memilih diam daripada memperpanjang konflik. Tapi ketika kamu diam, aku malah ngerasa kamu gak peduli. Jadi emosiku makin meningkat. Dan akhirnya aku harus ngomong dengan nada tinggi biar kamu bisa mendengarkan. Dan ketika kamu berbicara dengan nada keras, aku jadi lebih nggak nyaman, sampai-sampai aku menarik diri. Jadi sebenarnya kita itu terjebak dalam satu lingkaran yang sama. Semakin aku mendekat dengan caraku, kamu semakin menjauh dengan caramu. Dan semakin aku menjauh, kamu tuh malah semakin ngejar dengan emosi. Padahal yang aku inginkan bukan bertengkar, tapi didengar. Dan yang aku inginkan itu bukan menghindar, tapi suasana yang lebih tenang. Jadi sebenarnya kita itu sama-sama pengen hal baik, tapi caranya yang salah. Iya, sejauh ini kita tuh saling bereaksi, bukan saling memahami. Oke, kalau gitu apa sih yang pengen kalian ubah dari rasa takutnya kalian itu? Saya itu pengen ngomong lebih tenang, Bu, sebenarnya, tanpa harus marah-marah dulu. Ya saya pengennya juga tetap ngerespon, tanpa ngehindar gitu, Bu. Saya sih pengennya kami tetap bicara. Saya juga pengen, Bu, komunikasinya kami itu lebih nyaman. Baik, saya paham yang Mbak Dina dan Mas Raka sampaikan tadi. Bagaimana kalau kita mencoba latihan cara menyampaikan dengan benar tanpa menyalahkan satu sama lain? Bisa dimulai dari Mbak Dinanya terlebih dahulu ya, tanpa menyalahkan ya. Aku tuh ngerasa sedih kalau kamu gak ngasih kabar. Soalnya aku ngerasa aku gak dianggap. Baik, sekarang Mas Rakanya bisa menanggapi dari Mbak Dina tadi. Aku ngerti sekarang kalau itu ngebuat kamu tuh ngerasa diabaikan. Mulai sekarang aku akan nyoba lebih mendengarkan kamu. Kalau gitu aku akan berusaha lebih tenang. Nah, ini sudah merupakan sebuah komunikasi yang lebih sehat ya Mbak Dina dan Mas Raka. Baik untuk Mas Raka dan Mbak Dinanya tadi itu sudah merupakan sebuah hal yang sangat bagus ya, sebuah hal yang menunjukkan bahwasannya kalian itu mampu menyampaikan perasaan kalian secara jelas dan mampu mendengarkan tanpa bereaksi. Dan itu sudah merupakan hal yang sangat bagus. Untuk beberapa hari ke depan, coba praktikkan pola ini saat ada hal yang mengganggu. Tidak harus sempurna, yang penting kalian sama-sama berusaha. Terima kasih untuk Mbak Dina dan Mas Rakanya.
sudah terbuka hari ini. Kita cukupkan sesi kedua sampai di sini ya, dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, hari ini kita lihat ya bagaimana pola komunikasi kalian setelah konseling yang kemarin ya. Mencoba komunikasi yang baru itu. Lalu saya juga ingin tahu nih, ingin mendengarkan bagaimana hubungan kalian setelah beberapa hari yang kemarin. Kalau saya sih ngerasa lebih tenang ya, Bu, karena kami itu sudah mulai berbicara tanpa langsung bertengkar. Saya juga udah ngerasa lebih terlibat di hubungan ini ya, karena saya juga udah mencoba untuk lebih merespon. Baik, berarti sudah ada perubahan positif ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Lalu, apakah masih ada yang dikhawatirkan dari hubungan kalian ini? Saya takut kalau kembali ke pola lama. Saya juga takut nggak konsisten kalau lagi banyak tekanan kerjaan. Kadang saya juga masih sering overthinking. Saya juga, Bu, kadang masih pengen ngehindar gitu. Iya, Mbak Dina dan Mas Raka. Itu wajar ya, karena kan ini perubahan itu kan butuh proses ya. Oh ya, dari kalian ini untuk kedepannya nih, apa sih yang ingin kalian jaga dari hubungannya kalian? Saya pengen menjaga komunikasi yang lebih tenang. Saya juga pengen tetap ngejaga keterbukaan saya ketika berbicara dengan Dina. Saya juga pengen kami saling memahami dan tetap menghadapi masalah bersama. Kalau seumpama nih, ada konflik lagi nih muncul, lalu apa yang kalian lakukan? Saya pengen bicara lebih tenang dan nggak langsung berasumsi. Saya juga pengen tetap ngerespon, bukan malah diem aja. Kalau ada konflik, saya akan tanya dulu ke Raka tanpa langsung menyalahkan dia. Saya juga akan nyoba langsung menjelaskan tanpa harus diem dulu. Bagus, berarti kalian itu sudah ini ya mempunyai pola yang baru untuk menghadapi masalah jika masalahnya itu muncul lagi. Baik, terima kasih kepada Mas Rakan dan Mbak Dina. Kita sekarang sudah berada pada sesi terakhir yang dimana kalian sudah menunjukkan perubahan yang sangat nyata dari sesi yang pertama, sesi konseling yang pertama, sampai yang sesi terakhir yaitu sesi sekarang ya. Kalian juga sudah belajar bahwa masalah itu bukan tentang siapa yang salah, tetapi tentang bagaimana cara kalian merespon satu sama lain. Nah, bekal ini sangat penting ya untuk perjalanan hubungan kalian ke depannya, terutama menuju pernikahan ya. Saya berharap kalian terus menjaga komunikasi yang sudah mulai terbentuk ini. Jika nanti terjadi konflik lagi atau muncul konflik lagi, ingat kembali apa yang sudah kalian pelajari di sini ya. Yang dimana kalian mampu mendengarkan, pahami, lalu respon dengan tenang. Terima kasih karena sudah terbuka dan mau berproses bersama selama 3 sesi ini. Saya cukupkan sesi kita hari ini ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, kalau begitu kami pamit pulang ya, Bu. Terima kasih sekali lagi sudah menemani kami selama 3 sesi ini. Ya, sama-sama. Ayo saya antarkan kalau gitu. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, hati-hati ya.